apa khasiat, kegunaan, manfaat, dan kuasa saudara yang sudah dibaptis? Dari apa yang akan saya paparkan sebentar, juga istimewa bagi saudara-saudara dan anak-anakku yang akan masuk dalam baptisan air, apa gunanya dibaptis? Dan kenapa mesti dibaptis? Ya, mari kita akan masuk di dalamnya. Kalau seorang bisa masuk baptisan air, dia menerima keselamatan, dia menerima sorga. Coba, mau dibayar dengan harga apa? Dengan mata uang apa? Saudara, Rasul Paulus mengatakan, dengan aku mengorbankan diriku dibakar sekalipun, aku tidak bisa menerima keselamatan. Semua keselamatan hanya anugerah. Katakan, keselamatan hanya anugerah. Gratis. Yang harus saya hargai. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, Ibu Gembala pernah berpesan 2 kali kepada saya. Ya, belum ada COVID. Dan beliau mengatakan, sebaiknya Ye tidak usah membaptis, di atas aja. Kemudian 1 kali ketika COVID juga mengatakan demikian, sebaiknya saya di atas saja, ya, dan biar staf saya untuk memasukkan orang dalam baptisan air yang turun ke kolam. Dan saya berkata, tidak, ya, saya tetap akan membaptiskan sampai saya mati. Saudara, saya ingin saudara tahu, baptisan air adalah masa yang istimewa sekali. Saudara, masa di mana saudara itu diadopsi dari anak jalanan, saya dari orang yang terbuang menjadi anak daripada Tuhan. Itu baptisan itu luar biasa. Saudara, dan saya memberitahu kepada saudara bahwa peristiwa baptisan air adalah merupakan satu adoption daripada saudara menjadi keluarga Allah. Saudara menjadi anak kandung dari Allah. Saudara menjadi pewaris kerajaan sorga. Jadi peristiwa yang akan saudara alami adalah peristiwa yang besar, bukan peristiwa biasa dan normal. Saudara, ini adalah peristiwa yang dahsyat. Nah, yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Mari kita akan melihat pendidikan jiwa. Saudara, ada 2 unsur yang penting sekali, sehingga ketika kita dididik dengan 2 hal ini, kita mempunyai hal yang ketiga, dimensi yang ketiga, yaitu ilahi. Katakan, dimensi ilahi. Saudara, 2 dimensi itu adalah gambar pada secari kertas, saudara menggambar atau menulis atau melukis. Saudara, 3 dimensi adalah wujud yang mempunyai kedalaman, depth, yang mempunyai volume, yang mempunyai ukuran. Ya, saudara. Nah, pendidikan jiwa ini juga demikian. Bila saya menyadari siapa saya dulu, ini yang pertama, saudara. Dan kemudian saya menang atas cobaan dan derita, maka ini akan membangun dan membuat saya, 2 pendidikan jiwa ini akan membuat saya menerima sorga dalam hidup saya. Saudara. Jadi ini bukan hal yang kecil dan bukan hal sepele. Dan ini bukan satu liturgi atau satu upacara gerejawi. Saudara, semacam orang menikah, semacam anak-anak diserahkan, anak-anak bayi, anak kecil diserahkan kepada Tuhan. Ya, saudara, ini besar sekali. Ini punya nilai yang sama dengan perjamuan kudus yang setiap minggu kita lakukan dan kita makan dan minum. Kenapa? Karena ini adalah suatu pembukaan sorga, saudara. Orang dibaptis itu dia dibukakan pintu sorga. Jadi saudara yang sudah dibaptis, saudara harus yakin bahwa saudara sudah dibukai pintu sorga. Kapanpun itu terjadi, sekian puluh tahun yang lalu, itu sudah terjadi dalam baptisan air, saudara. Saudara, pembukaan pintu sorga selalu ada. Cuma kesetiaan dia Allah yang setiawan adanya, kita balas dan kita responi dengan hidup yang tidak setia,
Dan ini membuat khasiat baptisan air tidak terjadi pada saya, tidak terjadi pada saudara yang sudah dibaptiskan. Itu sebab dengan firman sebentar ini, saya merindu kita semua kembali pada hakikat kita, pada akte warisan kita. Katakan, akta warisan saya. Yang sah bahwa saya adalah pewaris sorga. Bahwa Bapa di sorga adalah juga Bapak saya. Saya sudah diangkat menjadi anak kandungnya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mohon saudara nanti membaca sendiri di rumah, agak panjang, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Di sana dituliskan, seringkali kita tidak sadar sebelum kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, kita tidak sadar setelah kita betul jadi orang Kristen, dulu itu aku itu siapa? Ya. Rasul Paulus mengatakan tidak banyak di antara kita yang terpandang, tidak banyak di antara kita yang pintar, yang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi di masyarakat. Bahkan kita dipandang sebelah mata. Dulu sebelum saya, dulu sebelum saudara menjadi anak Tuhan, saudara bisa bayangkan, kita hanya berlinang air mata saben hari. Kita hanya mengaduh dan berkeluh kesah saja, sesambat saja. Kita melakukan dosa, kita hanya merasa sedikit salah. Itu sebab kita sering melakukannya. Tetapi setelah kita percaya, katakan, tetapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya sensitif, saya peka, sehingga saya menjaga diri oleh Roh Kudus yang mengurapi saya, sehingga saya bisa hidup benar. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, menyadari siapa kita orang dulu. Jadi kalau kita diangkat menjadi putra-putri kerajaan Allah dengan akta pewaris dari sorga, yaitu baptisan air, maka kita harus menjadi satu anak Tuhan yang tahu membalas budi, kita tahu membalas jasa dan cinta Tuhan, dan kita tahu how to behave while we are living here on earth. This side of heaven, we have to behave so cleanly, so correctly, uprightness before God in His holiness only. Jadi sebelum kita mengenal Kristus, kita sembrono, semau kita, teman ngajak, kita ikut. Bahkan kita seringkali menjadi pengajak orang lain untuk berbuat dosa. Saudara, tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita sangat peka dan kita sangat menjaga diri kita. Saudara, kita boleh hidup bebas, tetapi kita sangat menjaga. Saudara mesti tahu, itu adalah ciri yang khas. Orang yang sadar siapa dulu dia. Siapa dia dulu. Itu orang yang sadar. Sehingga dimensi yang kedua, ketika pencobaan datang, saudara, penderitaan datang, jawaban doa kok lama sekali belum turun dari sorga, kita tetap menang. Kita tetap telat. Kita tetap menang. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara menyadari siapa kita dahulu, lalu kita masuk dalam baptisan air. Inilah suatu karunia baptisan air di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang telah dibaptis, saudara harus menghargai sejarah saudara. Salah satu tonggak sejarah saudara, yaitu saudara sudah pernah dibaptis. Ya, saudara harus menghargainya. Saudara, baptisan air akan menghasilkan apa? Kita akan melihat yang pertama, dosa disalibkan. Katakan, dosa disalibkan. Ya, yaitu surat hutang saya, surat hutang saudara. Itu surat hutang kita ini disalibkan, dipakukan di kayu salib pada tangan dan kaki Tuhan Yesus. Ini surat hutang.
Saudara. Jadi apa artinya? Yesus yang membayar semua dosa saya. Saya masuk dalam baptisan air, semua surat hutang saya. Waduh, banyak sekali saudara. Banyak sekali. Lebih banyak dari utang uang saudara. Kalau saudara punya. Lebih banyak dari itu. Bahkan ketika saudara sadar dosa saudara banyak, sebetulnya lebih banyak dari yang saya dan Anda sadari. Baptisan air karena anugerah Tuhan membuat saya ditenggelamkan dalam air. Artinya dikubur dari hidup yang lama dan dosa. Dan kita bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama dengan Yesus. Amin. Kita sudah dilepaskan pada surat hutang kita semuanya. Saudara, Rasul Paulus memberikan satu ilustrasi. Semua surat hutang kita dipaku di kayu salib Tuhan. Sudah gak ada lagi tanda bahwa kita berhutang. Saudara, kalau saya hutang di bank, kemudian saya mengambil sertifikat saya atau jaminan yang saya bor, yang saya kasih ke dalam bank, kepada bank, saya melunasinya, saya mendapat kembali. Tuhan Yesus tidak demikian. Saudara tidak mendapat kembali dosa saudara. Setelah Tuhan menghapus dosa saudara, Tuhan mengampuni saudara dan saya, dosa kita sudah tidak ada. Sudah hilang. Perjamuan kudus adalah maintenance kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tetapi baptisan air itu adalah meterainya. Kamu adalah anakku. Kamu bukan anak setan lagi. Kamu bukan anak duniawi lagi. Kamu adalah anakku. Jadi hargai baptisan air bagi kita semuanya sudah. Dan para kekasih yang akan dibaptis pagi hari ini, saudara harus sangat mendambakan. Karena dosa-dosa saudara dipaku di kayu salib. Kita akan membaca dua buah ayat ini. Dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat 14 dan 15 dengan suara yang nyaring. Kolose pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow, dahsyat sekali. Luar biasa. Sangat-sangat exposure-nya luar biasa. Sangat demonstratif ya saudara. Dosa itu kita menyembunyikan. Dosa itu sama Tuhan dikasih show off. Didemonstrasikan. Ada surat utangnya. Tetapi aku rampas itu surat hutang daripada kamu. Dan aku pakukan di kayu salib ketika aku dipaku di kayu salib. Pada 20 abad yang lalu. Aku telah mengambil semua surat hutang manusia yang pernah hidup. Manusia yang masih hidup. Semuanya aku pakukan di kayu salib. Supaya tidak ada lagi bukti bagi iblis untuk menuntut kau. Untuk memprovokasi kau. Untuk melemahkan kau. Bikin kau menjadi ngelokro. Bikin kau menjadi tidak pede dan minderwaardig. Pengorbanan dari Tuhan Yesus. Bukan hanya dia dipalang di kayu salib. Daging dan darahnya yang dipecah-pecahkan dan tercurah sampai habis saja. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus adalah dia membuka pintu sorga. Supaya ketika saya dan saudara meninggal dunia, kita masuk di sorga. Dan itu melalui baptisan air. Sekali lagi, S dan K berlaku. Apa S dan K? Syarat dan ketentuan. Bila saya tidak karu-karuan hidup, batal. Baptisan air saya batal, sorga saya tidak ada. Mau apa? Saya tidak punya sorga. Hanya kasih dan kemurahan Tuhan saja membuat saya dimasukkan, didaftarkan ke dalam sorga.
Saudara didaftarkan ke dalam sorga ketika saudara masuk dalam baptisan air. Perkara saudara nggak bisa masuk sorga, pasti kesalahan saudara. Bukan kesalahan administratif. Bukan kesalahan feeling dan pikiran Allah menentukan. Timothy Roy, kamu nggak jadi ya. Padahal si Timothy Roy hidup benar. Itu bukan. Yang membatalkan sorga adalah saya dan saudara. Katakan bersama saya, mulai pagi ini saya diberi kuasa masuk dalam sorga. Karena saya sudah dibaptis. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Sorga saya akan batal bila saya hidup semau saya dan tidak sesuai firman. Yang yakin demikian beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kolose 2, 14, 15 ini dahsyat loh saudara. Kita nggak ngira ya bahwa betul-betul kita punya bukti kita telah berbuat dosa, itu sudah tidak ada. Ketika kita memperingati Jumat Agung, Yesus disalibkan, semua surat utang sudah dipaku di kayu salib. Kalau iblis datang membisikin saudara, memprovokasi saudara, dan menggoda saudara, saudara akan menengking dalam nama Yesus. Pergi kau iblis, darah anak domba Allah sudah menebus aku. Tidak ada surat hutang lagi dari hidupku. Amin. Jadi saudara merasa free dan saudara merasa bebas. Dengan kebebasan yang diberikan, kita harus melayani Tuhan. Jadi semua saudara yang telah dibaptiskan, perhatikan, dan yang akan dibaptis setelah saudara dibaptis harus melayani Tuhan. Apa saja saudara bisa kerjakan kok. Setidaknya saudara di rumah berdoa. Setidaknya saudara mem-WhatsApp ataupun menelepon atau SMS kalau masih ada orang-orang yang saudara ingin bawa datang kepada Tuhan. Saudara mengundangi, ketemu di pasar, di mall, saudara ketemu di mana saja. Saudara ingin mengajak seseorang untuk datang kepada Kristus. Karena saudara orang merdeka. Saudara sudah nggak punya utang. Saudara, ingat. Saudara kasih dalam hati saudara, pikiran saudara. Aku sudah nggak punya hutang dosa. Aku merdeka. Baptisan air memberikan kemerdekaan. Bukan hanya yang hakiki secara prinsip. Baptisan air memberikan kemerdekaan secara sehari-hari kita. Saudara menjadi satu orang yang tidak takut-takutan dan khawatir, grogi menghadapi apapun. Bisanya cuma menangis, bisanya cuma sesambat pada orang-orang lain. Tidak, engkau mempunyai kuasa untuk menengking setan dalam nama Yesus. Engkau mempunyai kuasa untuk ketika saudara merasa sudah waktunya aku meninggal dunia dan saudara menyerahkan nyawa saudara kepada Tuhan. Engkau punya kuasa menyerahkan nyawamu kepada Tuhan. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan bahwa pendidikan jiwa ini harus sampai kepada baptisan air. Amin. Karena baptisan air memberi kepada saya semua surat hutang dosa dihapuskan. Dihapuskan di mana? Di kayu salib Tuhan Yesus. Ketika para prajurit itu, para algojo yang kejam memaku tangan Tuhan Yesus. Surat-surat hutang begitu banyak dari seluruh dunia. Saudara, semuanya dipaku di kayu salib. Siapa yang percaya lambaikan tangan dan ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Yang kedua, memakai Yesus. Kita memakai Yesus. Agak sedikit kontradiktif ya, agak sedikit sulit kita membayangkan kita memakai Yesus. Mari kita akan baca Galatia 3 ayat 26 dan 27. Surat Galatia pasal yang ke-3 ayat 26 dan 27.
1, 2. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Telah mengenakan Kristus. Sudah memakai. Saya memakai jas. Saudara memakai baju. Kita mengenakan Kristus. Saudara, pada jas kita, pada seragam kita, ada nama korps kita. Ada nama jabatan kita barangkali. Saudara, Kristus itulah yang menudungi kita. Kita ex officio. Kita sedang menjabat. Ketika kita mengenakan Kristus sebagai anak-anak kerajaan Allah. Begitu kita berbuat dosa, kita sengaja melepas kita punya jas. Kita sengaja melepas Kristus, tidak kita kenakan lagi. Kita tidak pakai Kristus lagi. Itulah chemistry-nya. Kimiawinya orang jatuh dalam dosa. Dia nggak mau pakai jubah Kristus lagi. Aku nggak mau pakai Kristus. Aku mau bikin dosa sekarang. Mumpung ada kesempatan. Saudara. Nah, orang ini kalau dia tiba-tiba meninggal dunia, dia langsung masuk neraka, saudara. Sudah tidak ada lagi pengampunan bagi dia. Such kind of person, if, for example, immediately, in a very short time, he or she fall down and died, no heaven at all for them. Why? Because they have already give out everything about Jesus and no more wear Jesus Christ. Nggak pakai Yesus Kristus lagi. Lantas apa yang terjadi pada dia? Dia adalah target terbuka buat iblis. Oh, bagus sekali kamu. Kamu sudah tidak memakai Kristus. Habis kau. Iblis akan berkata demikian. Itu seorang dibaptiskan air, itu dia memakai Kristus. Mari disadari bahwa saudara memakai Kristus. Amin. Siapa yang merasa memakai Kristus? Lambaikan tangan. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih ya, karena Engkau memberi suatu ketentuan yang akan hamba ingat selalu. Yaitu, hamba harus selalu memakai Engkau sampai mati. Supaya ketika hamba mati, hamba masuk sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa ya, apa yang diberi oleh baptisan air, yaitu pewaris sorga. Ya, pewaris sorga, sudah bisa bayangkan. Menjadi pewaris. Saya tidak bisa bayangkan kayak apa senengnya. Tetapi, tunggu dulu. Apakah engkau pewaris seorang yang miskin? Apakah engkau menjadi pewaris seorang yang kaya? Sama-sama pewaris. Saudara, kalau saudara dan saya dibaptis, kita adalah pewaris sorga. Dan saudara mesti tahu, sorga itulah sumber dari semua pemberian yang baik, dari semua kuasa ilahi, dari semua kemuliaan dan martabat hidup yang tinggi. Itu sorga. Amin. Halo, amin. Sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatiin bahwa orang dibaptis paling tidak 3 unsur yang paling penting dalam hidup kita. Dan yang ketiga ini, kita menjadi pewaris sorga. Yang senang beri tepuk tangan bagi dia. Kita akan baca bersama dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 para kekasih. Dan ini adalah ayat acuan bagi baptisan air. 1, 2. Siapa yang percaya dan apa? Dan apa? Dibaptis. Ulangi lagi ya. 1, 2.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Terus orang baptis itu karena percaya. Barang siapa yang percaya dan yang dibaptis akan diselamatkan. Ya, tetapi disebutkan tadi yang kedua, ya. Tetapi siapa yang tidak percaya, berarti dia tidak mau dibaptis. Siapa yang tidak percaya? Yaitu mereka yang, kenapa mesti dibaptis ya? Aku percaya pada Tuhan, tanpa dibaptis bisa selamat. Enggak. Memangnya sorga itu punya saudara? Sak penake dhewe. Saudara, sorga itu bukan punya saudara. Sorga itu punya Tuhan. Jadi katakan, jadi tidak ada caranya saya mengatur diri saya sendiri melanggar ketentuan ilahi. Iya, gak ada caranya, saudara. Aku mau selamat kalau mati, tapi gak usah baptis. Itu kan kemauan saudara. Dan itu tidak sesuai dengan garis yang ditetapkan policy ilahi dalam sorga. Itu sebab, katakan, itu sebab saya wajib patuh pada ketentuan sorgawi. Amin. Ya. Kenapa baptisan air itu harus dipersiapkan dengan baik? Saudara, baptisan air itu free. Itu adalah sesuatu yang aneh tetapi luar biasa. Yang sangat diharapkan oleh manusia berdosa. Tetapi juga ada peraturannya. Kenapa? Karena 3 hal ini dahsyat sekali. Dosa disalibkan, kemudian kita mengalami setelah dosa disalibkan, kita mengalami bahwa Kristus itu rela mau menudungi kita dengan siapa dia. Katakan, dengan siapa dia. Kuasanya, sifat karakternya, mau menudungi hidup saya. Saudara, bayangkan dimanapun saudara berada, situasi kondisi tidak baik, saudara terancam dan kepepet dalam sesuatu hal, atau pada sesuatu momentum hidup saudara, karena saudara sudah dibaptis, Tuhan turun tangan kepada saudara. Ini luar biasa. Orang tua saudara, orang tua saya nggak bisa bikin kayak begini. Kalau ada manusia bilang aku bisa, omong kosong. Tidak ada yang bisa bikin. Dan ketika dia meninggal, dia masuk sorga. Coba bayangin. Saudara. Jadi saya dan Anda adalah orang-orang yang hidupnya harusnya happy. Katakan, saya harusnya happy. Bila saya tidak happy, saya harus kembali pada pelajaran baptisan ini. Beri tepuk tangan bagi dia.